Pancasila sebagai ideologi negara. Bab yang pertama yaitu hakikat, konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni ideologia, yang merupakan gabungan kata dari idea dan logos. Idea yang artinya gagasan, konsep atau cita-cita, dan logos berarti pengetahuan, ilmu, akal atau paham. Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi berarti ilmu, pengetahuan, ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Destutt de Tracy pada tahun 1976 di Prancis. Dia mengatakan bahwa ideologi adalah science of ideas, the study of origin, evolution of nature of ideas. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi merupakan way of life yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai itu diterima dan diakui serta menjadi tujuan mulia dari bangsa Indonesia. Pancasila dapat memenuhi sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, dan nilai-nilai dari Pancasila tidak bersifat operasional dan langsung dapat diterapkan di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian secara sederhana, ideologi diartikan sebagai gagasan yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang hendak menentukan dengan mutlak bagaimana manusia itu hidup dan bertindak. Sedangkan dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang digunakan oleh sekelompok atau sebagian dasar sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan suatu keyakinan yang telah dijunjung tinggi. Yang kedua, ada urgensi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan ini adalah globalisasi. Globalisasi era siling, keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global pun ikut terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dengan dunia. Menurut Sastrapeja, urgensi Pancasila ada beberapa hal, di antaranya yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan dan identitas keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda akan bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi Indonesia. Kedudukan ini
ini juga dapat diartikan bahwasanya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya, karena Pancasila merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh tokoh para pendiri bangsa ini ketika mendirikan Republik Indonesia. Hal inilah yang membuat Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi Indonesia. Sekian materi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.